Langit senja Tasikmalaya memancarkan rona jingga keemasan, namun hati Ragil tetap kelabu. Di sudut kelas Ksi IPA 2, ia duduk termenung, memandangi Garin yang dikelilingi teman-teman. Garin, dengan wajah tampan dan senyum menawan, selalu menjadi pusat perhatian. Sementara Ragil, dengan penampilan sederhana dan latar belakang keluarga pas-pasan, merasa seperti bayangan yang tak terlihat. Kenapa hidup tak pernah adil, gumam Ragil dalam hati. Ia lelah menjadi bahan ejekan dan merasa tak pernah cukup baik. Setiap kali melihat Zahra, gadis cantik dan cerdas yang diam-diam ia sukai, berbicara dengan Garin, hatinya terasa perih. Suatu malam, saat berjalan pulang melewati gang sempit yang sepi, Ragil bertemu dengan seorang pria tua berjubah hitam. Matanya tajam menatap Ragil. "Anak muda, aku tahu apa yang kau inginkan," kata pria itu dengan suara serak. Ragil terkejut, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. "Siapa Anda?" "Namaku Dimas. Aku bisa membantumu mendapatkan apa yang kau impikan, kekuatan, ketampanan, dan cinta Zahra." Ragil ragu, namun bayangan menjadi seperti Garin membuatnya tergoda. "Apa yang harus saya lakukan?" Dimas tersenyum tipis. "Ikuti aku, dan dunia akan berlutut di hadapanmu." Tanpa sadar, Ragil melangkah mengikuti Dimas, memasuki dunia yang kelam dan penuh misteri, di mana cinta dan ambisi bercampur dengan bayang-bayang ilmu hitam. Malam itu, Ragil mengikuti Dimas melewati gang-gang sempit yang semakin gelap. Langkah mereka berhenti di depan sebuah rumah tua yang tampak tak berpenghuni. "Masuklah," ujar Dimas sambil membuka pintu yang berderit pelan. Di dalam, aroma dupa menyengat hidung Ragil. Cahaya lilin menerangi ruangan yang dipenuhi simbol-simbol aneh dan benda-benda ritual. "Ini adalah tempat di mana keinginanmu bisa terwujud," kata Dimas dengan suara tenang. "Tapi setiap keinginan memiliki harga." Ragil menelan ludah, rasa takut dan penasaran bercampur aduk dalam dirinya. "Apa yang harus saya lakukan?" Dimas mengeluarkan sebuah gulungan kertas dan membukanya di atas meja. Tulisan-tulisan asing memenuhi permukaannya. "Tanda tangani ini dengan darahmu," perintah Dimas. Dengan tangan gemetar, Ragil menusukkan jarinya dengan jarum yang disediakan, lalu menorahkan darahnya di atas kertas tersebut. Begitu darah menyentuh kertas, ruangan bergetar ringan. Lilin-lilin berkedip, dan bayangan di dinding tampak menari-nari. "Perjanjian telah dibuat," ujar Dimas. "Mulai sekarang, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi ingat, setiap kekuatan memiliki konsekuensinya." Ragil merasa tubuhnya hangat, seolah ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Namun, di balik itu, ada bisikan halus yang mengingatkannya bahwa jalan yang dipilihnya bukanlah jalan yang mudah. Pagi itu, Ragil terbangun dengan perasaan berbeda. Tubuhnya terasa lebih ringan, dan ketika ia bercermin, wajahnya tampak lebih cerah dan bersinar. Perubahan ini membuatnya tersenyum puas, merasa bahwa perjanjian dengan Dimas mulai menunjukkan hasil. Di sekolah, teman-teman yang biasanya mengabaikannya kini mulai menyapanya. Zahra, gadis yang selama ini hanya bisa ia pandangi dari kejauhan, tiba-tiba menghampirinya. "Hai, Ragil. Kamu terlihat berbeda hari ini," kata Zahra dengan senyum manis. Ragil tersenyum gugup, hatinya berdebar kencang. "Terima kasih, Zahra. Mungkin aku hanya tidur lebih nyenyak tadi malam." Namun, di balik perubahan positif itu, Ragil mulai mengalami hal-hal aneh. Bayangan hitam sering muncul di sudut matanya, dan bisikan-bisikan halus terdengar di telinganya saat malam tiba. Ia merasa diawasi, seolah ada sesuatu yang mengikuti setiap langkahnya. Suatu malam, saat Ragil sedang berjalan pulang, ia melihat sosok bayangan berdiri di ujung gang. Sosok itu perlahan mendekat, dan Ragil bisa merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. "Ragil," suara itu berbisik. "Kekuatanmu akan terus bertambah, tapi ingat, setiap kekuatan memiliki harga." Ragil terdiam, menyadari bahwa perjanjian yang ia buat dengan Dimas membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Sejak perjanjian malam itu, Ragil merasakan perubahan dalam dirinya. Wajahnya tampak lebih cerah, tubuhnya lebih bertenaga, dan kepercayaan dirinya meningkat. Di sekolah, teman-teman yang sebelumnya mengabaikannya kini mulai menyapanya. Zahra, gadis yang selama ini hanya bisa ia pandangi dari kejauhan, tiba-tiba menghampirinya. "Hai, Ragil. Kamu terlihat berbeda hari ini," kata Zahra dengan senyum manis. Ragil tersenyum gugup, hatinya berdebar kencang. "Terima kasih, Zahra. Mungkin aku hanya tidur lebih nyenyak tadi malam." Namun, di balik perubahan positif itu, Ragil mulai mengalami hal-hal aneh. Bayangan hitam sering muncul di sudut matanya, dan bisikan-bisikan halus terdengar di telinganya saat malam tiba. Ia merasa diawasi, seolah ada sesuatu yang mengikuti setiap langkahnya. Suatu malam, saat Ragil sedang berjalan pulang, ia melihat sosok bayangan berdiri di ujung gang. Sosok itu perlahan mendekat, dan Ragil bisa merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya.
Ragil, suara itu berbisik. Kekuatanmu akan terus bertambah, tapi ingat, setiap kekuatan memiliki harga. Ragil terdiam, menyadari bahwa perjanjian yang ia buat dengan Dimas membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Sejak perjanjian malam itu, perubahan dalam diri Ragil semakin nyata. Wajahnya tampak lebih cerah, tubuhnya lebih bertenaga, dan kepercayaan dirinya meningkat. Di sekolah, teman-teman yang sebelumnya mengabaikannya kini mulai menyapanya. Zahra, gadis yang selama ini hanya bisa ia pandangi dari kejauhan, tiba-tiba menghampirinya. "Hai, Ragil. Kamu terlihat berbeda hari ini," kata Zahra dengan senyum manis. Ragil tersenyum gugup, hatinya berdebar kencang. "Terima kasih, Zahra. Mungkin aku hanya tidur lebih nyenyak tadi malam." Namun, di balik perubahan positif itu, Ragil mulai mengalami hal-hal aneh. Bayangan hitam sering muncul di sudut matanya, dan bisikan-bisikan halus terdengar di telinganya saat malam tiba. Ia merasa diawasi, seolah ada sesuatu yang mengikuti setiap langkahnya. Suatu malam, saat Ragil sedang berjalan pulang, ia melihat sosok bayangan berdiri di ujung gang. Sosok itu perlahan mendekat, dan Ragil bisa merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. "Ragil," suara itu berbisik. "Kekuatanmu akan terus bertambah, tapi ingat, setiap kekuatan memiliki harga." Ragil terdiam, menyadari bahwa perjanjian yang ia buat dengan Dimas membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam itu, Ragil duduk termenung di kamarnya, merenungi semua yang telah terjadi. Perubahan dalam dirinya yang awalnya membawa kebahagiaan kini terasa seperti beban yang berat. Bayangan hitam yang selalu mengikutinya, bisikan-bisikan yang mengganggu pikirannya, dan perasaan bersalah yang terus menghantui membuatnya merasa terjebak dalam dunia yang tidak ia kenal. Ia teringat akan perjanjian yang dibuatnya dengan Dimas. Saat itu, keinginannya untuk mendapatkan cinta Zahra dan menjadi seseorang yang dihormati membuatnya rela melakukan apa saja. Namun kini, ia mulai menyadari bahwa semua itu datang dengan konsekuensi yang tidak pernah ia bayangkan. Pagi harinya, di sekolah, Ragil mencoba bersikap seperti biasa. Namun, tatapan teman-temannya yang penuh kekaguman kini terasa seperti penghakiman. Zahra yang dulu membuat hatinya berdebar kini justru membuatnya merasa bersalah. "Ragil, kamu baik-baik saja?" tanya Zahra dengan nada khawatir. Ragil tersenyum lemah. "Aku hanya sedikit lelah." Namun, di dalam hatinya, Ragil tahu bahwa lelah yang ia rasakan bukan sekadar fisik. Ia lelah dengan semua kebohongan, dengan semua konsekuensi dari perjanjian yang telah ia buat. Ia mulai merindukan kehidupannya yang sederhana sebelum semua ini terjadi. Malam harinya, Ragil memutuskan untuk mencari Dimas. Ia ingin mengakhiri semua ini, apapun risikonya. Namun, saat ia tiba di tempat pertemuan mereka sebelumnya, tempat itu kosong dan gelap. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Dimas. Ragil duduk di lantai, merasa putus asa. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar, dan kini ia harus menemukan cara untuk memperbaikinya. Ragil duduk termenung di kamarnya, merenungi semua yang telah terjadi. Perubahan dalam dirinya yang awalnya membawa kebahagiaan kini terasa seperti beban yang berat. Bayangan hitam yang selalu mengikutinya, bisikan-bisikan yang mengganggu pikirannya, dan perasaan bersalah yang terus menghantui membuatnya merasa terjebak dalam dunia yang tidak ia kenal. Ia teringat akan perjanjian yang dibuatnya dengan Dimas. Saat itu, keinginannya untuk mendapatkan cinta Zahra dan menjadi seseorang yang dihormati membuatnya rela melakukan apa saja. Namun kini, ia mulai menyadari bahwa semua itu datang dengan konsekuensi yang tidak pernah ia bayangkan. Pagi harinya, di sekolah, Ragil mencoba bersikap seperti biasa. Namun, tatapan teman-temannya yang penuh kekaguman kini terasa seperti penghakiman. Zahra yang dulu membuat hatinya berdebar kini justru membuatnya merasa bersalah. "Ragil, kamu baik-baik saja?" tanya Zahra dengan nada khawatir. Ragil tersenyum lemah. "Aku hanya sedikit lelah." Namun, di dalam hatinya, Ragil tahu bahwa lelah yang ia rasakan bukan sekadar fisik. Ia lelah dengan semua kebohongan, dengan semua konsekuensi dari perjanjian yang telah ia buat. Ia mulai merindukan kehidupannya yang sederhana sebelum semua ini terjadi. Malam harinya, Ragil memutuskan untuk mencari Dimas. Ia ingin mengakhiri semua ini, apapun risikonya. Namun, saat ia tiba di tempat pertemuan mereka sebelumnya, tempat itu kosong dan gelap. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Dimas. Ragil duduk di lantai, merasa putus asa. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar, dan kini ia harus menemukan cara untuk memperbaikinya. Ragil terbangun dengan perasaan cemas yang menyelimuti hatinya. Mimpi buruk yang ia alami semalam seolah menjadi pertanda buruk. Ia teringat akan perjanjian yang telah ia buat dengan Dimas, dan bayangan hitam yang selalu mengikutinya.
Di sekolah, Ragil merasa semakin terasing. Teman-temannya mulai menjauh, dan Zahra yang dulu selalu ada di sisinya kini tampak menjauh. Ragil merasa kesepian dan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Suatu malam, saat Ragil sedang berjalan pulang, ia melihat sosok bayangan berdiri di ujung gang. Sosok itu perlahan mendekat, dan Ragil bisa merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ragil, suara itu berbisik. Kekuatanmu akan terus bertambah, tapi ingat, setiap kekuatan memiliki harga. Ragil terdiam, menyadari bahwa perjanjian yang ia buat dengan Dimas membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia harus menemukan cara untuk membebaskan dirinya dari bayang-bayang ilmu hitam yang kini menguasainya. Ragil duduk termenung di kamarnya, merenungi semua yang telah terjadi. Perubahan dalam dirinya yang awalnya membawa kebahagiaan kini terasa seperti beban yang berat. Bayangan hitam yang selalu mengikutinya, bisikan-bisikan yang mengganggu pikirannya, dan perasaan bersalah yang terus menghantui membuatnya merasa terjebak dalam dunia yang tidak ia kenal. Ia teringat akan perjanjian yang dibuatnya dengan Dimas. Saat itu, keinginannya untuk mendapatkan cinta Zahra dan menjadi seseorang yang dihormati membuatnya rela melakukan apa saja. Namun kini, ia mulai menyadari bahwa semua itu datang dengan konsekuensi yang tidak pernah ia bayangkan. Pagi harinya, di sekolah, Ragil mencoba bersikap seperti biasa. Namun, tatapan teman-temannya yang penuh kekaguman kini terasa seperti penghakiman. Zahra yang dulu membuat hatinya berdebar kini justru membuatnya merasa bersalah. "Ragil, kamu baik-baik saja?" tanya Zahra dengan nada khawatir. Ragil tersenyum lemah. "Aku hanya sedikit lelah," namun, di dalam hatinya, Ragil tahu bahwa lelah yang ia rasakan bukan sekadar fisik. Ia lelah dengan semua kebohongan, dengan semua konsekuensi dari perjanjian yang telah ia buat. Ia mulai merindukan kehidupannya yang sederhana sebelum semua ini terjadi. Malam harinya, Ragil memutuskan untuk mencari Dimas. Ia ingin mengakhiri semua ini, apapun risikonya. Namun, saat ia tiba di tempat pertemuan mereka sebelumnya, tempat itu kosong dan gelap. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Dimas. Ragil duduk di lantai, merasa putus asa. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar, dan kini ia harus menemukan cara untuk memperbaikinya. Hari itu, Ragil merasakan ada yang berbeda. Setelah berhari-hari dihantui oleh bayang-bayang ilmu hitam dan perasaan bersalah, ia memutuskan untuk menghadapi kenyataan. Ia tahu bahwa untuk membebaskan diri dari jerat ilmu hitam, ia harus berani menghadapi sumbernya. Di sekolah, Ragil mencari Dimas. Ia tahu bahwa Dimas adalah kunci untuk mengakhiri semua ini. Setelah mencari-cari, akhirnya Ragil menemukan Dimas di sebuah sudut sekolah yang sepi. "Dimas," panggil Ragil dengan suara tegas. Dimas menoleh, terkejut melihat Ragil. "Ragil? Ada apa?" "Aku ingin mengakhiri semua ini," kata Ragil. Dimas tersenyum tipis. "Kau pikir itu mudah?" "Aku tidak peduli," jawab Ragil. "Aku siap menghadapi apapun." Mendengar itu, Dimas terdiam sejenak. Akhirnya, ia mengangguk. "Baiklah, jika itu yang kau inginkan." Dengan langkah mantap, Ragil mengikuti Dimas menuju tempat yang telah ditentukan. Di sana, Dimas mulai melakukan ritual untuk membebaskan Ragil dari ilmu hitam yang mengikatnya. Proses itu tidak mudah. Ragil merasakan tubuhnya lemas, pikirannya kacau, dan dunia sekitarnya berputar. Namun, dengan tekad yang kuat, ia bertahan. Akhirnya, setelah melalui perjuangan panjang, Ragil merasakan sesuatu yang berbeda. Ilmu hitam yang selama ini mengikatnya mulai menghilang, dan tubuhnya kembali terasa ringan. "Kau berhasil," kata Dimas dengan nada kagum. Ragil tersenyum, merasa lega. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi ia telah mengambil langkah pertama untuk membebaskan dirinya. Setelah melalui malam yang penuh keheningan dan rasa cemas, pagi itu Dinda terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Marhara, sahabatnya yang hilang, akhirnya ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Meskipun tubuhnya tampak lemah dan penuh luka, Marhara masih bernapas. Di tengah hutan yang lebat, Dinda dan teman-temannya berusaha membawa Marhara ke tempat yang lebih aman. Namun, perjalanan mereka tidaklah mudah. Mereka harus melewati medan yang berat dan menghadapi berbagai rintangan. Saat mereka akhirnya sampai di sebuah tempat yang lebih aman, Dinda merasa lega. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Marhara mulai menunjukkan gejala-gejala yang tidak biasa. Ia sering berbicara sendiri, menatap kosong, dan tampak tidak sadar akan sekitarnya. Dinda merasa sangat cemas. Ia tahu bahwa kondisi Marhara sangat kritis. Ia berusaha menenangkan diri dan mencari pertolongan. Malam itu, Dinda duduk di samping Marhara, memegang tangannya dengan lembut. Ia berharap sahabatnya itu bisa sadar dan kembali seperti sedia kala. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Marhara tiba-tiba membuka matanya dan menatap Dinda dengan tatapan kosong.
Kemudian, ia mulai menangis. Tangisan itu bukan tangisan biasa. Itu adalah tangisan yang penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Dinda merasa hatinya hancur melihat kondisi sahabatnya. Ia tahu bahwa Marhara telah melalui pengalaman yang sangat traumatis. Namun, ia juga tahu bahwa sahabatnya itu masih memiliki harapan untuk sembuh. Dengan penuh kasih sayang, Dinda memeluk Marhara dan berbisik, "Aku di sini, Marhara. Aku akan selalu ada untukmu." Tangisan Marhara perlahan mereda. Ia menatap Dinda dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Meskipun masih lemah, ia merasa sedikit lebih tenang. Dinda tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Namun, ia yakin bahwa dengan cinta dan dukungan, mereka bisa melewati semuanya bersama. Setelah melalui berbagai peristiwa yang penuh tantangan, Ragil mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ilmu hitam yang sebelumnya menguasainya kini terasa semakin lemah. Namun, dampaknya masih terasa dalam kehidupan sehari-harinya. Di sekolah, Ragil berusaha untuk kembali berinteraksi dengan teman-temannya. Namun, ia merasa ada jarak yang terbentuk akibat perubahan yang terjadi padanya. Zahra, yang dulunya selalu ada di sisinya, kini tampak lebih jauh. Suatu hari, Ragil memutuskan untuk berbicara dengan Zahra. Ia ingin menjelaskan segala yang telah terjadi dan meminta maaf atas sikapnya selama ini. "Zahra," panggil Ragil dengan suara lembut. Zahra menoleh, tampak terkejut. "Ragil, ada apa?" "Aku ingin meminta maaf," kata Ragil, menundukkan kepala. "Aku tahu aku telah berubah, dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya." Zahra terdiam sejenak, memandangi Ragil dengan tatapan yang sulit dibaca. Akhirnya, ia menghela napas. "Aku tahu kamu sedang berjuang, Ragil," jawab Zahra. "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku peduli." Mendengar itu, hati Ragil terasa lega. Ia tahu bahwa meskipun banyak yang telah berubah, ada satu hal yang tetap, persahabatan mereka. Namun, perjalanan Ragil belum berakhir. Ia masih harus menghadapi tantangan besar untuk benar-benar membebaskan dirinya dari bayang-bayang ilmu hitam yang mengikutinya. Setelah melalui berbagai peristiwa yang penuh tantangan, Ragil merasa dirinya telah berubah. Ilmu hitam yang sebelumnya menguasainya kini terasa semakin lemah. Namun, dampaknya masih terasa dalam kehidupan sehari-harinya. Di sekolah, Ragil berusaha untuk kembali berinteraksi dengan teman-temannya. Namun, ia merasa ada jarak yang terbentuk akibat perubahan yang terjadi padanya. Zahra, yang dulunya selalu ada di sisinya, kini tampak lebih jauh. Suatu hari, Ragil memutuskan untuk berbicara dengan Zahra. Ia ingin menjelaskan segala yang telah terjadi dan meminta maaf atas sikapnya selama ini. "Zahra," panggil Ragil dengan suara lembut. Zahra menoleh, tampak terkejut. "Ragil, ada apa?" "Aku ingin meminta maaf," kata Ragil, menundukkan kepala. "Aku tahu aku telah berubah, dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya." Zahra terdiam sejenak, memandangi Ragil dengan tatapan yang sulit dibaca. Akhirnya, ia menghela napas. "Aku tahu kamu sedang berjuang, Ragil," jawab Zahra. "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku peduli." Mendengar itu, hati Ragil terasa lega. Ia tahu bahwa meskipun banyak yang telah berubah, ada satu hal yang tetap, persahabatan mereka. Namun, perjalanan Ragil belum berakhir. Ia masih harus menghadapi tantangan besar untuk benar-benar membebaskan dirinya dari bayang-bayang ilmu hitam yang mengikutinya. Setelah melalui berbagai peristiwa yang penuh tantangan, Ragil merasa dirinya telah berubah. Ilmu hitam yang sebelumnya menguasainya kini terasa semakin lemah. Namun, dampaknya masih terasa dalam kehidupan sehari-harinya. Di sekolah, Ragil berusaha untuk kembali berinteraksi dengan teman-temannya. Namun, ia merasa ada jarak yang terbentuk akibat perubahan yang terjadi padanya. Zahra, yang dulunya selalu ada di sisinya, kini tampak lebih jauh. Suatu hari, Ragil memutuskan untuk berbicara dengan Zahra. Ia ingin menjelaskan segala yang telah terjadi dan meminta maaf atas sikapnya selama ini. "Zahra," panggil Ragil dengan suara lembut. Zahra menoleh, tampak terkejut. "Ragil, ada apa?" "Aku ingin meminta maaf," kata Ragil, menundukkan kepala. "Aku tahu aku telah berubah, dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya." Zahra terdiam sejenak, memandangi Ragil dengan tatapan yang sulit dibaca. Akhirnya, ia menghela napas. "Aku tahu kamu sedang berjuang, Ragil," jawab Zahra. "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku peduli." Mendengar itu, hati Ragil terasa lega. Ia tahu bahwa meskipun banyak yang telah berubah, ada satu hal yang tetap, persahabatan mereka. Namun, perjalanan Ragil belum berakhir. Ia masih harus menghadapi tantangan besar untuk benar-benar membebaskan dirinya dari bayang-bayang ilmu hitam yang mengikutinya. Setelah melalui berbagai peristiwa yang penuh tantangan, Ragil merasa dirinya telah berubah.
Ilmu hitam yang sebelumnya menguasainya kini terasa semakin lemah. Namun, dampaknya masih terasa dalam kehidupan sehari-harinya. Di sekolah, Ragil berusaha untuk kembali berinteraksi dengan teman-temannya. Namun, ia merasa ada jarak yang terbentuk akibat perubahan yang terjadi padanya. Zahra, yang dulunya selalu ada di sisinya, kini tampak lebih jauh. Suatu hari, Ragil memutuskan untuk berbicara dengan Zahra. Ia ingin menjelaskan segala yang telah terjadi dan meminta maaf atas sikapnya selama ini. Zahra, panggil Ragil dengan suara lembut. Zahra menoleh, tampak terkejut. Ragil, ada apa? Aku ingin meminta maaf, kata Ragil, menundukkan kepala. Aku tahu aku telah berubah, dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Zahra terdiam sejenak, memandangi Ragil dengan tatapan yang sulit dibaca. Akhirnya, ia menghela napas. Aku tahu kamu sedang berjuang, Ragil, jawab Zahra. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku peduli. Mendengar itu, hati Ragil terasa lega. Ia tahu bahwa meskipun banyak yang telah berubah, ada satu hal yang tetap, persahabatan mereka. Namun, perjalanan Ragil belum berakhir. Ia masih harus menghadapi tantangan besar untuk benar-benar membebaskan dirinya dari bayang-bayang ilmu hitam yang mengikutinya. Setelah melalui berbagai peristiwa yang penuh tantangan, Ragil merasa dirinya telah berubah. Ilmu hitam yang sebelumnya menguasainya kini terasa semakin lemah. Namun, dampaknya masih terasa dalam kehidupan sehari-harinya. Di sekolah, Ragil berusaha untuk kembali berinteraksi dengan teman-temannya. Namun, ia merasa ada jarak yang terbentuk akibat perubahan yang terjadi padanya. Zahra, yang dulunya selalu ada di sisinya, kini tampak lebih jauh. Suatu hari, Ragil memutuskan untuk berbicara dengan Zahra. Ia ingin menjelaskan segala yang telah terjadi dan meminta maaf atas sikapnya selama ini. Zahra, panggil Ragil dengan suara lembut. Zahra menoleh, tampak terkejut. Ragil, ada apa? Aku ingin meminta maaf, kata Ragil, menundukkan kepala. Aku tahu aku telah berubah, dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Zahra terdiam sejenak, memandangi Ragil dengan tatapan yang sulit dibaca. Akhirnya, ia menghela napas. Aku tahu kamu sedang berjuang, Ragil, jawab Zahra. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku peduli. Mendengar itu, hati Ragil terasa lega. Ia tahu bahwa meskipun banyak yang telah berubah, ada satu hal yang tetap, persahabatan mereka. Namun, perjalanan Ragil belum berakhir. Ia masih harus menghadapi tantangan besar untuk benar-benar membebaskan dirinya dari bayang-bayang ilmu hitam yang mengikutinya. Ragil merasa ada yang berbeda pada dirinya. Setelah melalui berbagai peristiwa yang penuh tantangan, ia merasa dirinya telah berubah. Ilmu hitam yang sebelumnya menguasainya kini terasa semakin lemah. Namun, dampaknya masih terasa dalam kehidupan sehari-harinya. Di sekolah, Ragil berusaha untuk kembali berinteraksi dengan teman-temannya. Namun, ia merasa ada jarak yang terbentuk akibat perubahan yang terjadi padanya. Zahra, yang dulunya selalu ada di sisinya, kini tampak lebih jauh. Suatu hari, Ragil memutuskan untuk berbicara dengan Zahra. Ia ingin menjelaskan segala yang telah terjadi dan meminta maaf atas sikapnya selama ini. Zahra, panggil Ragil dengan suara lembut. Zahra menoleh, tampak terkejut. Ragil, ada apa? Aku ingin meminta maaf, kata Ragil, menundukkan kepala. Aku tahu aku telah berubah, dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Zahra terdiam sejenak, memandangi Ragil dengan tatapan yang sulit dibaca. Akhirnya, ia menghela napas. Aku tahu kamu sedang berjuang, Ragil, jawab Zahra. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku peduli. Mendengar itu, hati Ragil terasa lega. Ia tahu bahwa meskipun banyak yang telah berubah, ada satu hal yang tetap, persahabatan mereka. Namun, perjalanan Ragil belum berakhir. Ia masih harus menghadapi tantangan besar untuk benar-benar membebaskan dirinya dari bayang-bayang ilmu hitam yang mengikutinya. Setelah melalui berbagai peristiwa yang penuh tantangan, Ragil merasa dirinya telah berubah. Ilmu hitam yang sebelumnya menguasainya kini terasa semakin lemah. Namun, dampaknya masih terasa dalam kehidupan sehari-harinya. Di sekolah, Ragil berusaha untuk kembali berinteraksi dengan teman-temannya. Namun, ia merasa ada jarak yang terbentuk akibat perubahan yang terjadi padanya. Zahra, yang dulunya selalu ada di sisinya, kini tampak lebih jauh. Suatu hari, Ragil memutuskan untuk berbicara dengan Zahra. Ia ingin menjelaskan segala yang telah terjadi dan meminta maaf atas sikapnya selama ini. Zahra, panggil Ragil dengan suara lembut. Zahra menoleh, tampak terkejut. Ragil, ada apa? Aku ingin meminta maaf, kata Ragil, menundukkan kepala. Aku tahu aku telah berubah, dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Zahra terdiam sejenak, memandangi Ragil dengan tatapan yang sulit dibaca. Akhirnya, ia menghela napas.
Aku tahu kamu sedang berjuang, Ragil, jawab Zahra. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku peduli. Mendengar itu, hati Ragil terasa lega. Ia tahu bahwa meskipun banyak yang telah berubah, ada satu hal yang tetap, persahabatan mereka. Ragil berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang tampak lelah dan penuh pertanyaan. Perjalanan panjang telah dilaluinya, namun bayang-bayang ilmu hitam masih membayangi langkahnya. Ia tahu bahwa untuk benar-benar bebas, ia harus melewati jalan yang penuh rintangan dan tantangan. Di sekolah, Ragil mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Teman-temannya mulai memperlakukannya dengan lebih hangat, dan Zahra kembali berada di sisinya. Namun, Ragil merasa ada yang kurang. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari hubungan dengan orang lain, tetapi juga dari kedamaian dalam diri sendiri. Suatu malam, Ragil duduk sendirian di bawah bintang-bintang, merenung tentang perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa untuk benar-benar bebas, ia harus melepaskan segala beban dan ketakutan yang mengikatnya. Dengan tekad yang bulat, Ragil memutuskan untuk menghadapi masa lalunya dan mengakhiri segala keterikatan dengan ilmu hitam. Ia tahu bahwa jalan yang harus ditempuh tidak akan mudah, namun ia siap untuk menghadapi segala tantangan demi kebebasan dan kedamaian sejati.